Alhamdulillah pemirsa kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Kita sudah memasuki sesi tanya jawab yakni dengan penanya ketiga yang ingin mengajukan pertanyaan kepada guru-guru kita. Ada di samping saya, Assalamualaikum, ini dengan Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam. Pak Sunardi. Ya Pak Sunardi, pertanyaan yang ingin ditanyakan apa ini Pak? Ya. Perkenalkan saya dari Foskam, Forum Silaturahmi dan Komunikasi Antar Masjid dan Mushola Kecamatan Ciluduk, ingin menanyakan kepada para ustadz dan ustazah sesuai dengan tema kali ini yaitu syirik masa kini. Pertanyaannya adalah apakah kalau kita minta minuman kepada para ustadz atau pak kiai atau yang kita anggap orang pintar juga menanyakan barang kita yang kehilangan itu termasuk perbuatan syirik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya persilahkan kepada guru-guru kita, yakni kepada Kiai Niam. Silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sunardi. Ya, tergantung faktualnya, tergantung tata caranya dan motivasi, kemudian bagaimana itu dilakukan. Ya. Kalau air minum itu untuk kepentingan pengobatan, bisa jadi ada air minum yang memang untuk kepentingan pengobatan. Itu sebagai sarana, sebagai wasilah. Misalnya pada saat kita ke Tanah Suci, ada air zam-zam yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita mengambil, kemudian kita berdoa sebelum minum, dan kita minum salah satu niatnya untuk kepentingan kesembuhan dari penyakit kita. Apa doanya itu? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Dan minta kesembuhan dari segala jenis penyakit, dan bisa juga dikhususkan penyakit encok penyakit jantung, nggak apa-apa, itu sebagai sarana. Tetapi asyafi huwallah, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bacain Al-Qur'an, bacain ayat-ayat suci, kemudian didoakan, ditiup, kemudian dengan air yang ditiup itu kemudian kita minum dengan harapan agar bisa sembuh. Boleh enggak itu? Boleh. Tetapi asyafi huwallah, tetap begitu. Kalau kita datang ke dokter memiliki keyakinan bahwa dokter penyembuh, ya enggak boleh. Obat itu jadi sarana, tetapi memang kita mempercayai kepada orang yang punya kompetensi. Jangan sampai mempercayai orang yang nggak punya kompetensi. Datang kepada dukun minta penyembuhan, nggak boleh. Datang saja itu bagian dari dosa besar. Tertolak sholat kita 40 hari 40 malam. Man ataka hinan au arrafan fasa'alahu. Barang siapa datang kepada peramal, dukun, bisa nyembuhin ini karena penyakit diguna-guna. Nah, macam-macam nih. Kemudian dikasih minum suruh menyan 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Iya. Itu datang tanya saja, itu enggak diterima sholat kita 40 hari. Kalau datang kemudian membenarkan, meyakini, faqad kafaro bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kafir terhadap apa yang sudah diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dilihat case by case-nya. Enggak bisa juga digeneralisir, syirik ini, minggir-minggir. Enggak juga. Atau wah ini, waduh ilmu luar biasa ini. Airnya ini air keramat. Sehingga mengkultuskan air seolah-olah air itu menjadi penyembuh. Itu juga salah. Jadi harus dilihat kondisi faktualnya. Wallahu a'lam. Ya, karena termasuk medis atau berobat ke medis itu juga bagian daripada ikhtiar, dan ikhtiar adalah perintah dari Allah ya. Ustadz Fatih mungkin bisa menambahkan, silakan Ustadz Fatih Irsyad.
memang di dalam agama kita dianjurkan. Ada satu hadis sahih Rasulullah bersabda, "Alaikum bihazaini syifa'ain." Biasakan oleh kalian menggunakan dua obat ini. Al-Fatihah wal asal. Al-Fatihah tiupkan ke madu. Madunya yang palsu ya Pak. Kalau madu asli Bapak dicakar istri Bapak. Bercanda. Bu, tahu madu? Madu di tangan kananku, racun. Nah ibu mau dimadu mau diracun. Contoh kata Rasulullah, kalau mau sehat termasuk penyakit asam lambung tinggi, gunakanlah madu, baca Al-Fatihah, tiupkan 3 kali sehari. Sahih itu hadisnya. Maka insya Allah sehat. Ada beberapa waktu Rasulullah dimintakan obat oleh sahabat yang sedang sakit. Rasul membacakan Al-Fatihah dengan media air putih. Kita korelasikan sekarang. Minta kepada Pak Yai, kepada Ustazah, minta barokahnya. Minta tafaulan barokahnya. Dianjurkan dalam agama kita, kembali niatnya ini wasilah. Guru wasilah. Bu. Tapi kalau wasilahnya udah salah, cara yang niat yang tidak baik, mohon maaf, niat baik, caranya tidak baik, hasilnya nggak baik. Niat baik, caranya, hasilnya nggak baik. Contoh, ibu bapak saking sense of crisis-nya tinggi luar biasa, jiwa sosialnya luar biasa. Nggak peduli siapa aja, mau nolong aja romannya mah. Ada nenek-nenek pakai tungket pinggir jalan, ibu kabur, langsung ibu seberangin. Itu nenek-nenek di pinggir jalan nangis. Nenek kenapa nangis? Nenek habis nyebrang, lu seberangin lagi. Nanya dulu. Niat baik, caranya nggak baik, hasilnya datang ke dukun, kata Pak Kiai. Oh, anak ibu boleh jadi nggak dapat jodoh, auranya tertutup. Nih pakai air awah, dijampe bu, bukan Quran, bukan hadis, bukan doa. Karuhun kalebet sadayana takowasit takocoyo seruput kepila kentut gua pergi. Puh. Opo ike. Nah caranya juga salah. Kembali lagi, baik. Jangan menyekutukan Allah. Oke, ntar ada yang aing macaan gitu ya. Baik, Masya Allah, terima kasih guru-guru, Ustaz Irsyad, Kiai Haji Asroni Am, kemudian juga Bunda Narti, terima kasih tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh guru-guru kita semakin membuat kita untuk membentengi diri dari kesyirikan. Yang utama adalah membentengi dengan ketauhidan. Nah, insya Allah di segmen terakhir nanti kita akan umumkan siapakah pemenang dari Dai Muda Pilihanku. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan kita kembali dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Nah, saatnya kita akan umumkan pemenang dari ketiga peserta ini ya, Fada ya. Betul, tentunya pemenang dari Dai Muda Pilihanku ini ada 2 kategori ya, Sofyan dan juga pemirsa. Yang pertama adalah kategori penilaian dari Dewan Juri dan yang kedua adalah kategori favorit pemirsa yang tadi sudah melakukan voting melalui www.menti.com. Kita akan lihat terlebih dahulu. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana perolehan nilai dari masing-masing peserta. Untuk peserta pertama atas nama Frida Florita Ramadanin ini dengan skor nilai atau total nilai dikumpulkan. Silakan kami persilakan Bunda Nada. Berapakah Bunda, silakan? 250. Masya Allah, luar biasa sekali. Boleh jamaah untuk tepuk tangan. Luar biasa. Baik, berikutnya peserta yang kedua, Ananda Muhammad Seva Agastia ya. Iya, ini adalah akumulasi yang sudah dihitung ya dari penilaian Dewan Juri atas nama Muhammad Seva Agastia. Ya. Nilainya akan diangkat oleh Kiai Niam. Silahkan Kiai. Silahkan Kiai. 255. Wah, 255. Masya Allah, luar biasa sekali.
Nah, berikutnya peserta ketiga yaitu Mutiara Syafa Salsabila dari Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Berapakah total nilai yang berhasil dikumpulkan? Silakan Ustadz Fatir Irsyad untuk mengangkat nilainya. Sebesar? Wah, Masya Allah, 278. Dan pemenang langsung kita umumkan, pemenangnya adalah Mutiara Syafa Salsabila dari Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selamat kepada pilihan Dewan Juri. Dimunculkan? Iya, ini dia akumulasi ya nilai yang sudah diberikan oleh Dewan Juri kepada masing-masing peserta Dai Muda Pilihanku. Baik, berikutnya kita umumkan siapakah pemenang pilihan atau pemenang favorit dari pemirsa. Pemenangnya adalah Kita lihat siapakah yang memuncaki klasemen akhir? Wah, pemenangnya adalah Mutiara Syafa Salsabila. Dapat 2 ini ya. Betul, dengan total voting ini mencapai 48%. Ini tentunya adalah hasil voting dari pemirsa TV One di rumah. Ya, dan mendapatkan bingkisan spesial dari spray Wadimor. Dan kami akan persilakan untuk mungkin Yel ya kali ya. Boleh? Boleh. Kita sapa terlebih dahulu Ananda Mutiara Syafa Salsabila. Apakah sudah terhubung? Kita akan tanya-tanya sedikit. Assalamualaikum Mutiara. Syafa, silakan yel-yelnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan yel-yelnya. Sebagai pemenang dua-duanya dapat ini ya. Al-Qur'aniyah selalu di hati. Al-Qur'aniyah jaya jaya jaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi selamat kepada Ananda Mutiara Syafa Salsabila, dan untuk peserta lainnya tentunya tetap semangat, dan tadi komentar dari Dewan Juri bisa menjadi evaluasi. Betul sekali, dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Akhirnya mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan. Dan saya Fahada Indi pamit undur diri. Ya, serta Sarung Wadimor pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir mudzakarah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la jahlan illa 'allamtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.